Tentu mereka yang menjemput pasien Ya, harus full senyum, Pak. ya. Ramah terhadap pasien dan keluarga. Apa benar begitu, Pak? Harus kita terapkan karena soft skill selalu kita monitoring, kita evaluasi. Manakala ada komplain terkait dengan pelayanan kami yang tidak sesuai dengan harapan, artinya tidak menerapkan secara baik soft skillnya, kita juga tidak segan-segan untuk menegur ke karyawan. Home care kini mulai dilaksanakan oleh tenaga medis dan paramedis. Tepatnya mulai kapan, Pak? Ya, untuk home care ini baru mau launching. Jadi memang belum kita laksanakan secara resmi. Akan kita launching nanti 1 Februari. Ya, ini tepatnya nanti 1 Februari. Tapi semua persiapan baik dari SDM ataupun sarana sudah kita siapkan. Apa jargon paramedis dan medis yang menjalankan home care, Pak? Kita ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi seperti trending sebelumnya ingin menciptakan rumah sakit tanpa dinding, Gitu. hospital without wall. Itu. Tentu mereka yang menjemput pasien Ya, harus full senyum, Pak. ya. Ramah terhadap pasien dan keluarga. Apa benar begitu, Pak? Harus kita terapkan karena soft skill selalu kita monitoring, kita evaluasi. Manakala ada komplain terkait dengan pelayanan kami yang tidak sesuai dengan harapan, artinya tidak menerapkan secara baik soft skillnya, kita juga tidak segan-segan untuk menegur ke karyawan. Berapa pegawai yang dilibatkan di program ini, Pak? Dokter, perawat, bidan, dan juga tenaga sopir. Untuk tim ini sementara ini kita masih ada kepala atau koordinator, terus ada tim perawat, ya, dan ada dokter umum. Tapi nanti dokter umum ini merangkap dengan basecampnya di IGD, jadi merangkap dengan IGD. Untuk timnya sendiri ada perawat sekitar 4 orang dan driver khusus juga ada 1 orang. Bagaimana dan siapa yang punya ide soal home care dan antar jemput pasien ini, Pak? Ya, ide memang awalnya dari saya sendiri. Jadi untuk bisa mengimplementasikan hasil dari kaji banding di Tulungagung. Itu hasil studi banding di Tulungagung. Studi banding Tulungagung. Dengan kondisi yang belum sempurna seperti Tulungagung, tetap kita inisiasi agar program ini segera berjalan. Terus selanjutnya, Pak, apakah program home care dan antar jemput pasien ini hanya untuk warga kecamatan Kota Blora atau sampai di 16 kecamatan di Blora, Pak? Program ini bertahap memang terkait dengan Sarpras dan mungkin SDM. Kita mungkin akan mengcover yang memungkinkan, terutama yang setelah perawatan dari RSU Blora. Akan kita lakukan kunjungan untuk perawatan di rumah. Misalkan habis operasi yang perlu ada monitoring, nah kita laksanakan home care. Nah, untuk wilayah akan kita mapping berdasarkan SDM dan Sarpas kita, karena armada kita terus terang ini masih terbatas, hanya 1 yang bisa kita mobilekan. Pak, yang juga tak kalah penting, penyiapan armada atau mobil dan seterusnya, juga alat medis untuk pelengkap di mobil ambulan jika diperlukan. Mungkin bahasan ini bisa dijelaskan, Pak Direktur. Ya, dari akhir tahun kemarin, jadi kami memang sudah mentarget bahwa ini segera launching di tahun 2023. Nah, ini sudah terpikirkan setelah kita pulang dari kaji banding, langsung kita rapatkan kebutuhan apa saja, sehingga di akhir 2023 kebutuhan armada sudah akhir 2022 armada sudah siap, ready untuk alkesnya, untuk sarananya, termasuk untuk kepentingan kegawatannya. Apakah layanan antar jemput pasien ini berlaku 24 jam penuh atau hanya jam kerja saja, Pak? Untuk penjemputan kita berlaku 24 jam. Tapi untuk home care-nya ini masih pada jam kerja. Sehingga pasien yang, misalkan ini gambarannya pasien pulang dan perlu ada pemantauan dari rumah sakit,
akan kita lakukan home care tapi di jam kerja. Tapi untuk yang kondisi kegawatan, manakala memerlukan penjemputan dari RSU, maka ini sifatnya 24 jam. Ini yang kegawatan.